Pagi itu, Arga mendorong gerobak sate menyusuri gang sempit yang masih basah oleh embun. Asap tipis dari arang mengepul perlahan, bercampur dengan udara dingin yang menusuk tulang. Setiap langkah terasa berat, bukan karena gerobak tua itu, melainkan karena beban hidup yang ia pikul diam-diam. Suara roda berderit memantul di dinding gang, seolah mengiringi pikirannya yang tak pernah benar-benar tenang. Tak ada yang menyangka, pria dengan kaos lusuh, sandal jepit, dan tangan hitam oleh jelaga itu adalah menantu presiden. Identitas besar yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap justru ia simpan rapat-rapat. Bukan karena takut, melainkan karena pilihan. Arga ingin hidup sebagai manusia biasa, dinilai dari siapa dirinya, bukan dari siapa ayah mertuanya. Sejak kecil, Arga dididik untuk tidak menggantungkan harga diri pada kekuasaan. Ayahnya selalu berkata bahwa jabatan hanyalah titipan, sementara akhlak adalah warisan sejati. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, terutama sejak ia memutuskan menikahi Nadira dengan segala kesederhanaan yang ia miliki. Pernikahan mereka berlangsung tanpa kemewahan. Akad nikah dilakukan di rumah kecil Arga, hanya dihadiri keluarga inti dan beberapa sahabat. Tak ada pesta besar, tak ada karangan bunga mahal, apalagi liputan media. Nadira menerima semua itu dengan ikhlas, meski ia tahu keluarganya akan kecewa. Baginya, Arga adalah pria jujur yang bekerja keras, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Namun, sejak hari pertama Arga menginjakan kaki sebagai menantu di rumah besar keluarga Nadira, ia merasakan udara yang berbeda. Tatapan mata penuh penilaian menyambutnya. Senyum yang diberikan terasa dingin dan terpaksa. Rumah megah itu membuat Arga sadar betapa jauhnya jarak dunia mereka. "Jadi kamu menafkahi anak kami dengan berjualan sate?" tanya Ibu Nadira suatu sore. Nada suaranya lembut namun syarat keraguan. Arga mengangguk pelan. Ia tak menjelaskan lebih jauh. Ia tak menyebutkan siapa ayahnya, tak menyebutkan fasilitas yang bisa ia miliki kapan saja. Ia ingin tahu apakah penerimaan mereka benar-benar tulus atau hanya bergantung pada status. Hari demi hari, Arga menjalani peran sebagai suami sekaligus penjual sate. Ia berangkat sebelum matahari terbit, menyiapkan bahan, mendorong gerobak hingga larut malam. Tubuhnya lelah, namun pikirannya lebih lelah lagi. Setiap kali ia pulang dan melihat Nadira menunggunya dengan senyum cemas, ia menahan semua keluh kesah. Di kamar kecil mereka, Nadira sering meminta maaf atas sikap keluarganya. Tangisnya pecah dalam diam. Arga hanya menggenggam tangannya, menenangkannya dengan kata-kata sederhana. Ia berkata bahwa tidak apa-apa diremehkan, selama mereka masih saling percaya. Namun di dalam hatinya, Arga tahu ini bukan perkara mudah. Ia sadar penyamarannya akan membawa konsekuensi panjang. Ia akan diuji, dihina, bahkan mungkin disingkirkan. Tapi justru disitulah ia ingin melihat kebenaran. Malam itu, setelah Nadira tertidur, Arga duduk di tepi ranjang menatap langit-langit kamar yang kusam. Ia menarik nafas panjang. Jika cinta mereka kuat, ia yakin semua ini akan terlewati. Jika tidak, maka ia harus siap menerima apapun yang akan datang. Dan tanpa ia sadari, pagi sederhana dengan gerobak sate itu hanyalah awal dari badai besar yang akan mengguncang hidup mereka berdua. Hari-hari setelah pernikahan terasa semakin berat bagi Arga. Setiap kali ia melangkah masuk ke rumah besar keluarga Nadira, dadanya selalu mengencang. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu di tempat itu ia akan kembali diuji. Ujian yang bukan soal tenaga atau kerja keras, melainkan soal harga diri. Keluarga Nadira mulai menunjukkan sikap tanpa basa-basi. Jika dulu mereka masih menutupi penilaian dengan senyum sopan, kini kata-kata mereka menjadi semakin terang. Arga kerap dijadikan bahan perbandingan, seolah keberadaannya hanyalah kesalahan yang terlanjur terjadi. Dulu Nadira hampir dijodohkan dengan Arman, ujar salah satu kakaknya saat makan malam keluarga, sambil tersenyum tipis. Sekarang hidupnya enak, keliling luar negeri, bisnisnya di mana-mana. Ucapan itu disusul tawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang merendahkan. Arga menunduk, memilih fokus pada piring di depannya.
Ia tak membalas, tak membela diri. Dalam hatinya ia hanya bertanya-tanya, sampai kapan semua ini akan berlangsung? Ibu Nadira pun tak kalah tajam. Setiap kesempatan ia menyinggung soal masa depan, tentang rumah yang layak, tentang mobil, tentang kehidupan mapan yang menurutnya tak mungkin diberikan oleh seorang penjual sate. Semua disampaikan dengan nada seolah penuh kepedulian, padahal jelas menyimpan penilaian. "Kasihan Nadira kalau terus hidup begini," ucapnya suatu sore sengaja terdengar oleh Arga. Arga memilih diam. Ia tahu satu kata saja bisa memicu perdebatan panjang. Ia lebih memilih membantu di dapur, membersihkan meja atau mengantar piring. Sikapnya yang sopan justru dianggap sebagai tanda bahwa ia sadar diri berada di posisi rendah. Di luar rumah keluarga Nadira, hidup Arga jauh lebih keras. Ia berangkat sebelum matahari terbit, menyiapkan daging, bumbu, dan arang. Panas menyengat kulitnya, asap membuat matanya perih. Namun semua itu terasa lebih ringan dibandingkan hinaan yang ia telan hampir setiap hari. Setiap tusuk sate yang ia bakar, Arga selalu berdoa. Ia berdoa agar Nadira kuat. Ia berdoa agar kesabarannya tak sia-sia. Ia tak pernah mengeluh pada siapapun. Baginya menjadi suami berarti menanggung beban tanpa banyak bicara. Nadira semakin sering terdiam. Ia melihat bagaimana suaminya diperlakukan, dan itu menyakitkan. Beberapa kali ia mencoba membela Arga, namun selalu dipatahkan dengan alasan keluarga hanya ingin yang terbaik. Kata terbaik itu justru menjadi pisau yang melukai. Di malam hari, Nadira menangis dalam diam. Ia merasa bersalah telah menyeret Arga ke dalam hidup yang penuh tekanan. Arga hanya memeluknya, mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Padahal jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasakan retakan kecil. Bagi keluarga Nadira, Arga hanyalah simbol kegagalan pilihan. Mereka tak pernah bertanya tentang isi hatinya, tentang prinsip hidupnya. Mereka hanya melihat bungkus luar. Dan Arga mencatat semuanya dalam diam, sadar bahwa kesabarannya sedang diuji sampai batas terakhir. Di balik senyum yang ia pertahankan, Arga mulai menyadari satu hal. Hinaan ini bukan lagi sekedar kata-kata. Ini adalah awal dari tekanan yang jauh lebih besar. Tekanan yang selama ini hanya terasa samar, akhirnya meledak dalam satu malam yang mengubah segalanya. Keluarga Nadira menggelar pertemuan khusus tanpa pemberitahuan panjang. Tidak ada tawa, tidak ada hidangan, bahkan televisi dimatikan. Ruang tamu rumah besar itu terasa dingin dan menekan, seolah udara di dalamnya ikut menahan napas. Arga duduk di samping Nadira. Tangannya menggenggam tangan istrinya erat, bukan untuk menenangkan dirinya sendiri, melainkan untuk memastikan Nadira tidak merasa sendirian. Sejak melangkah masuk ke ruangan itu, Arga sudah merasakan firasat buruk. Tatapan ayah dan ibu Nadira bukan lagi tatapan meremehkan seperti biasanya, melainkan tatapan yang penuh keputusan. Ayah Nadira membuka pembicaraan dengan suara berat dan tegas. Tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi kalimat pembuka yang manis. "Kami sudah cukup bersabar," katanya dingin. "Pernikahan ini tidak membawa kebaikan apapun untuk masa depan Nadira." Nadira terdiam. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkram jantungnya. Ia menoleh pada Arga, berharap menemukan kekuatan. Arga membalas tatapan itu dengan senyum tipis, senyum yang lebih banyak menyimpan luka daripada ketenangan. "Kami tidak ingin anak kami hidup menderita," lanjut ibunya, kali ini tanpa menyembunyikan nada kecewa. "Kami sudah melihat semuanya, tidak ada perubahan, tidak ada masa depan." Lalu kalimat itu akhirnya diucapkan, tanpa ragu, tanpa jeda. "Perceraian adalah jalan terbaik." Kata itu jatuh seperti palu godam, menghancurkan sisa harapan yang ada. Nadira gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba membuka mulut, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ancaman pun mulai bermunculan, satu persatu, seperti pisau yang diarahkan tanpa belas kasihan. Jika Nadira menolak, ia dianggap bukan lagi bagian dari keluarga. Semua dukungan akan dicabut. Ia tak akan lagi memiliki tempat pulang. Semua itu disampaikan dengan nada seolah keputusan tersebut adalah hal paling rasional di dunia. Arga menunduk. Untuk pertama kalinya sejak menikah,
Ia merasa benar-benar kalah. Ia merasa keberadaannya hanya membawa penderitaan. Di kepalanya satu pertanyaan terus berputar. Apakah cintanya justru menjadi beban bagi Nadira? Malam itu mereka pulang tanpa banyak bicara. Nadira menangis terseduh di dalam kamar hingga tertidur kelelahan. Arga duduk sendirian di tepi ranjang, menatap wajah istrinya yang basah oleh air mata. Hatinya hancur. Dengan tangan gemetar, Arga menulis surat perpisahan. Setiap kata terasa seperti mengiris dirinya sendiri. Ia menulis bahwa ia mencintai Nadira, dan karena cinta itulah ia siap pergi jika itu bisa menghentikan penderitaan. Namun pagi harinya, Nadira menemukan surat itu. Ia menangis keras, sesuatu yang jarang ia lakukan. Dengan tangan gemetar, ia merobek surat itu menjadi potongan kecil. "Aku tidak menikah untuk menyerah," katanya dengan suara bergetar namun penuh tekad. Untuk pertama kalinya, Nadira berdiri menentang keluarganya. Ia menyatakan pilihannya dengan tegas. "Arga, apapun risikonya." Keputusan itu memicu kemarahan besar. Telepon bernada ancaman berdatangan, kata-kata kasar dilontarkan tanpa peduli perasaan. Arga dituduh hanya menumpang hidup, disebut tak tahu diri, disebut menghancurkan masa depan. Malam itu hujan turun deras. Arga berdiri di luar rumah, membiarkan air hujan membasahi tubuhnya. Ia menatap langit gelap dan berdoa dalam diam. Jika ini memang akhir, ia ingin mengakhirinya tanpa kebencian. Namun ia tak tahu, justru di titik terendah inilah takdir mulai bergerak, menyiapkan jawaban atas semua penghinaan yang selama ini ia telan. Beberapa hari setelah malam penuh hujan itu, sebuah undangan resmi datang ke rumah keluarga Nadira. Undangan kenegaraan, berstempel lambang negara, ditujukan langsung kepada ayah Nadira. Tak ada ruang untuk menolak. Acara itu adalah pertemuan penting yang akan dihadiri presiden dan jajaran pejabat tinggi negara. Bagi keluarga Nadira, undangan itu adalah kehormatan besar. Namun bagi Nadira, undangan tersebut justru menimbulkan kegelisahan. Hubungannya dengan keluarga belum membaik, tekanan masih terasa, dan luka akibat ultimatum cerai belum sembuh. Ia ragu untuk datang, namun ayahnya memerintahkan dengan tegas. Arga ikut menemani Nadira. Seperti biasa, ia tampil sederhana. Setelan jasnya rapi, namun jelas bukan buatan desainer mahal. Ia tak merasa perlu tampil berlebihan. Baginya acara itu hanyalah undangan, bukan panggung pembuktian. Aula tempat acara berlangsung tampak megah. Lampu kristal menggantung tinggi, karpet merah membentang panjang, dan para tamu hadir dengan pakaian terbaik mereka. Nadira melangkah dengan jantung berdebar. Ia merasa kecil di tengah kemewahan itu. Arga berjalan di sampingnya dengan langkah tenang, seolah tempat itu tak asing baginya. Ketika presiden akhirnya memasuki ruangan, semua tamu berdiri. Suasana berubah hening dan penuh hormat. Presiden berjalan menyusuri aula, menyalami beberapa tamu penting. Hingga tiba-tiba, langkahnya terhenti tepat di depan Arga. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan. "Bagaimana kabarmu, Nak?" ucap presiden dengan suara hangat dan jelas. Ruangan seketika gempar oleh bisik-bisik tertahan. Wajah keluarga Nadira memucat. Mereka saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Presiden tersenyum, lalu memeluk Arga dengan penuh kehangatan. "Ini menantu saya," katanya lantang, cukup untuk didengar banyak orang. Dunia Nadira seakan berhenti berputar. Kakinya bergemetar. Ia menatap Arga dengan mata berkaca-kaca, mencoba memahami kenyataan yang baru saja terbentang di hadapannya. Ayah dan ibu Nadira membeku. Semua hinaan, semua kata merendahkan, semua paksaan cerai berputar kembali di kepala mereka. Kini berubah menjadi rasa malu yang menyesakan. Setelah suasana sedikit tenang, presiden berbicara singkat kepada para tamu. Ia menjelaskan bahwa Arga memilih hidup sederhana atas keinginannya sendiri. Ia ingin merasakan kehidupan nyata, bekerja dengan tangannya sendiri, dan membangun rumah tangga tanpa mengandalkan nama besar keluarga. Arga menunduk hormat, tak ada kesombongan di wajahnya. Ia hanya berkata bahwa ia ingin dicintai sebagai manusia biasa, bahwa ia ingin melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya menghargai status. Kata-kata itu menusuk keluarga Nadira lebih dalam daripada kemarahan apapun. Mereka sadar, selama ini mereka telah menilai seseorang dari bungkus luar, bukan dari isi hati. Malam itu, kemewahan aula tak lagi berarti apa-apa.
Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kebenaran yang akhirnya terungkap tanpa bisa ditarik kembali. Setelah acara kenegaraan itu berakhir, tak ada satupun anggota keluarga Nadira yang berani langsung mendekati Arga. Wajah-wajah yang dulu penuh kesombongan kini tertunduk dalam diam. Aula megah yang tadi dipenuhi cahaya dan tepuk tangan terasa hampa. Bagi mereka, malam itu bukan lagi soal kehormatan, melainkan tentang kesalahan besar yang tak bisa ditarik kembali. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil terasa sunyi dan berat. Nadira duduk di samping Arga dengan mata berkaca-kaca. Banyak pertanyaan berputar di kepalanya tentang identitas suaminya, tentang semua penderitaan yang telah mereka lalui. Namun tak satu pun mampu ia ucapkan. Arga tetap menatap jalanan malam dengan tenang, meski di balik ketenangan itu pikirannya jauh lebih lelah dari sebelumnya. Ia sadar, terbukanya kebenaran bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Sesampainya di rumah, keluarga Nadira akhirnya runtuh. Ibu Nadira menangis terseduh-seduh, memohon maaf sambil menggenggam tangan Arga. Ayah Nadira duduk terpaku, pandangannya kosong. Gengsi yang selama ini ia banggakan luruh dalam satu malam. Dengan suara berat, ia mengakui kesalahannya. Menilai manusia dari harta, meremehkan kerja keras, dan memaksakan kehendak atas nama status. Arga mendengarkan semuanya tanpa menyela. Wajahnya tenang, tanpa sorot kemenangan. Saat semua selesai berbicara, ia menarik nafas panjang. Saya tidak pernah berniat menyembunyikan kebenaran untuk mempermalukan siapapun, ucap Arga pelan. Saya ingin hidup jujur. Saya ingin tahu apakah saya diterima sebagai manusia, bukan sebagai gelar atau kekuasaan. Kata-kata itu terasa lebih berat daripada amarah. Keluarga Nadira tertunduk, tak sanggup membantah. Mereka menyadari bahwa penghinaan yang selama ini mereka lakukan justru membuka aib mereka sendiri. Nadira pun akhirnya angkat bicara. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan semua luka yang ia pendam selama ini. Tentang betapa sakit hatinya melihat suaminya diremehkan, dipaksa pergi, bahkan dianggap tak pantas menjadi bagian keluarga. Tangisnya pecah, bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai pelepasan beban panjang yang selama ini ia simpan demi menjaga perasaan orang lain. Malam itu menjadi malam pengakuan. Tak ada lagi topeng, tak ada lagi kebanggaan palsu, hanya kejujuran yang tersisa. Hubungan mereka tidak langsung pulih sempurna. Namun untuk pertama kalinya, semua berdiri di titik yang sama, saling memahami. Hari-hari berlalu, keluarga Nadira berusaha menebus kesalahan dengan menawarkan berbagai kemewahan. Rumah besar, kendaraan, bahkan peluang bisnis. Namun Arga menolaknya dengan halus, bukan karena sombong, melainkan karena ia tak ingin hidupnya berubah arah hanya karena rasa bersalah orang lain. Ia tetap mendorong gerobak sate itu setiap pagi. Asap arang masih mengepul, keringat masih mengalir, dan senyum yang sama masih ia berikan pada setiap pelanggan. Kini banyak orang memandangnya dengan hormat, namun Arga tetap memilih menunduk. Baginya, bekerja adalah kehormatan, bukan simbol kekurangan. Nadira berdiri di sisinya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kemewahan atau kenyamanan, melainkan tentang bertahan bersama ketika dunia seolah menentang. Ia juga belajar bahwa keberanian terbesar adalah membela yang benar meski harus melawan darah daging sendiri. Suatu sore saat matahari tenggelam dan langit berubah jingga, Arga menutup gerobaknya. Ia menatap Nadira yang berdiri di sampingnya, lalu menatap langit dengan senyum kecil. Semua hinaan, tekanan, dan air mata yang mereka lalui akhirnya membentuk satu pemahaman sederhana, bahwa ketulusan seringkali diremehkan, kesabaran dianggap kelemahan, dan kesederhanaan dipandang rendah. Namun pada akhirnya, justru itulah kekuatan yang paling sulit dimiliki dan paling mahal harganya. Di sanalah kisah Arga dan Nadira berakhir, bukan dengan sorak kebenangan atau balas dendam, melainkan dengan ketenangan hati, cinta yang utuh, dan harga sebuah ketulusan yang akhirnya terbayar lunas.